Pernahkah Anda merasa ada yang kurang seolah hidup berjalan tanpa tujuan, hanya menyentuh permukaan dari apa yang sebenarnya berarti untuk hidup dengan sepenuh hati? Anda bangun, menjalani rutinitas, lalu tidur sambil bertanya-tanya, apakah ini semua yang ada? Rasanya mengganggu, bukan? Ada kebenaran yang lebih dalam di luar sana, sebuah kunci untuk membuka kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Namun kenyataannya, kebanyakan orang tidak pernah menemukannya. Mereka terjebak dalam ilusi, tenggelam dalam penyesalan dan melewatkan pelajaran berharga yang dapat mengubah hidup mereka. Bayangkan Anda berada di tempat tidur menjelang akhir hidup, menoleh ke belakang, dan menyadari bahwa Anda telah melewatkan inti kehidupan. Anda terlalu sibuk, terlalu teralihkan, atau terlalu takut menghadapi kebenaran yang sebenarnya bisa membebaskan Anda. Ini adalah skenario mimpi buruk, tetapi bagi banyak orang, inilah kenyataan mereka. Hari ini, kita akan menghadapi kenyataan pahit itu secara langsung. Pelajaran pertama, Anda bisa digantikan. Mari kita mulai dengan sebuah kenyataan yang keras. Anda bisa digantikan. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Tidak peduli seberapa besar perasaan Anda tentang betapa pentingnya peran Anda di pekerjaan, keluarga, atau di tengah teman-teman, kenyataannya adalah hidup akan terus berjalan tanpa Anda. Peran Anda, sekecil apapun menurut Anda, dapat diisi oleh orang lain. Ini bukan hanya soal pekerjaan Anda, tetapi juga berlaku untuk setiap bagian kehidupan Anda. Semakin cepat Anda menerima kenyataan ini, semakin cepat Anda bisa mulai menjalani hidup dengan lebih autentik. Dunia ini seringkali mengajarkan kita bahwa kita unik, tak tergantikan, dan yang terbaik dalam apa yang kita lakukan. Namun kenyataannya, itu adalah ilusi yang menjebak kita dalam siklus ego dan rasa takut. Saya tahu ini terasa keras, tapi ini adalah pelajaran yang saya pelajari dengan cara yang sulit bertahun-tahun lalu. Dulu saya bekerja di sebuah perusahaan dan merasa tak tergantikan. Saya bekerja keras, mengorbankan waktu pribadi, dan meyakinkan diri bahwa perusahaan tidak akan berjalan tanpa saya. Namun suatu hari, saya diberhentikan tanpa peringatan sebelumnya. Tiba-tiba segala yang saya anggap sebagai identitas saya hilang begitu saja. Perusahaan itu tetap berjalan tanpa saya. Pengalaman ini memberi saya pelajaran berharga bahwa dunia tidak berputar hanya di sekitar satu orang. Sekarang, mari kita bahas keluarga dan teman-teman Anda. Kehidupan akan tetap berjalan setelah Anda pergi. Orang-orang akan berduka, merindukan Anda. Tetapi pada akhirnya, mereka akan melanjutkan hidup mereka. Teman-teman akan menemukan teman baru, dan keluarga akan beradaptasi dengan dinamika yang baru. Ini adalah kenyataan dari kelangsungan hidup. Tujuan dari pelajaran ini bukan untuk membuat Anda merasa tertekan, melainkan untuk membebaskan Anda. Setelah Anda menerima kenyataan ini, Anda bisa mulai hidup untuk diri Anda sendiri, bukan untuk mencari pengakuan atau persetujuan dari orang lain. Fokuslah pada apa yang benar-benar penting, menjadi diri Anda yang sejati. Pelajaran kedua, kenyamanan adalah musuh pertumbuhan. Mari kita bicarakan tentang kenyamanan. Siapa yang tidak menyukainya? Bukan? Kenyamanan duduk di kursi empuk, pekerjaan yang stabil, rutinitas sehari-hari yang dapat diprediksi. Semua itu terasa nyaman dan aman. Namun, inilah kenyataan yang mungkin kontroversial yang perlu Anda dengar. Kenyamanan adalah musuh dari pertumbuhan. Kenyamanan adalah perangkap, sebuah peti mati berlapis beludru untuk impian Anda. Ia membuai Anda ke dalam rasa puas yang menghentikan potensi Anda, membuat Anda merasa cukup dan tidak perlu keluar dari zona nyaman. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa kenyamanan adalah tujuan hidup, sesuatu yang harus dicapai. Kita bekerja keras untuk membangun hidup yang nyaman dan aman. Namun kenyataannya, kenyamanan bukanlah tempat untuk berkembang. Kenyamanan menenangkan ambisi kita dan membuat kita enggan untuk mendorong batas-batas diri kita. Pikirkan sejenak, kapan terakhir kali Anda benar-benar berkembang sebagai pribadi ketika Anda merasa nyaman?
Pertumbuhan terjadi saat Anda keluar dari zona nyaman, menghadapi tantangan, dan berjuang melalui kesulitan. Lihatlah orang-orang yang telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Apakah mereka sampai di sana dengan tetap merasa nyaman? Tidak. Mereka menghadapi ketidaknyamanan, menghadapi ketakutan dan berjuang melalui rasa sakit. Kenyamanan tidak pernah menghasilkan kebesaran. Pelajaran ini harus diterima jika kita ingin berkembang secara nyata. Kenyamanan adalah ilusi yang menipu kita untuk tetap stagnan. Setiap kali Anda merasa tenggelam dalam kenyamanan, ingatlah bahwa kenyamanan adalah musuh dari pertumbuhan. Tantang diri Anda hadapi ketidaknyamanan dan itulah tempat di mana keajaiban sejati terjadi. Pelajaran ketiga, masa depan adalah perangkap. Siap-siap untuk menghadapi kenyataan yang tidak nyaman. Masa depan adalah perangkap. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Masa depan adalah ilusi yang menggoda yang membuat Anda terperangkap dalam siklus kecemasan dan ketidakpuasan yang tak berujung. Jika Anda terus hidup untuk hari esok, Anda tidak akan pernah benar-benar hidup sama sekali. Sejak kecil, kita diajarkan untuk selalu merencanakan masa depan. Kita diberitahu untuk menabung untuk masa depan, merencanakan untuk masa depan, dan khawatir tentang masa depan. Namun kenyataannya, masa depan adalah kebohongan. Masa depan hanyalah konsep yang ada di dalam pikiran kita. Pikirkan sejenak, masa depan tidak lebih dari proyeksi harapan, ketakutan, dan ekspektasi kita. Itu adalah fata morgana yang menghalangi kita untuk menghargai satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki. Momen ini, saat ini, sekarang. Kita hidup dalam sebuah mimpi, terus mengejar horizon yang semakin menjauh. Saya pernah ada di sana. Dulu, saya terobsesi dengan masa depan. Saya punya rencana 5 tahun, 10 tahun, bahkan rencana pensiun. Saya terus mengatakan pada diri saya bahwa kebahagiaan akan datang setelah saya mencapai tujuan tersebut. Namun, begitu momen itu datang dan berlalu, saya tetap merasa kosong. Saat saya terlalu fokus pada masa depan, kehidupan terus bergerak di sekitar saya. Kesempatan terlewat, hubungan mengering karena saya lebih banyak memikirkan apa yang akan datang daripada apa yang terjadi sekarang. Saya hidup dalam penjara yang saya buat sendiri, terbelenggu oleh obsesi saya dengan masa depan. Pada akhirnya saya menyadari bahwa masa depan mencuri kebahagiaan saya yang seharusnya saya nikmati sekarang. Pikirkan sejenak, berapa kali Anda mengatakan pada diri sendiri, saya akan mulai hidup begitu saya punya lebih banyak uang, lebih banyak waktu, lebih banyak kesuksesan. Anda menunda hidup Anda untuk sebuah fantasi yang mungkin tidak pernah terwujud. Dan bahkan jika hal itu terwujud, itu tidak akan seperti yang Anda bayangkan. Masa depan membuat Anda terjebak dalam keadaan hampir sampai, tetapi tidak pernah sampai. Saya belajar hal ini dengan cara yang sulit. Saya pernah bekerja berjam-jam di pekerjaan yang saya benci, meyakinkan diri saya bahwa semua itu demi masa depan yang lebih baik. Saya melewatkan ulang tahun hari-hari istimewa dan waktu bersama teman-teman, berpikir bahwa hanya sedikit lagi kerja keras dan saya bisa bersantai serta menikmati hidup. Namun setiap kali saya mencapai satu tujuan, selalu ada tujuan lain yang menunggu. Masa depan menjadi pengejaran yang tak ada habisnya, dan saya akhirnya sadar bahwa saya telah mengorbankan kebahagiaan saya saat ini demi masa depan yang tidak pernah bisa dijamin. Lihatlah kenyataannya. Berapa kali Anda mendengar orang yang berada di ranjang kematiannya, menyesal karena mereka menghabiskan terlalu banyak waktu bekerja atau khawatir tentang masa depan? Tidak pernah. Mereka menyesal karena tidak hidup sepenuhnya, tidak mencintai lebih dalam, dan tidak hadir untuk momen-momen yang benar-benar penting. Masa depan adalah pencuri yang merampas kebahagiaan Anda hari ini. Pelajaran keempat, keinginan adalah racun. Sekarang saatnya untuk menghadapi kenyataan yang tidak nyaman.
Keinginan adalah racun. Ya, saya katakan itu. Keinginan bukanlah pendorong yang baik, bukanlah pemandu menuju kesuksesan, melainkan kekuatan beracun yang merusak jiwa Anda dan menahan Anda dalam siklus tanpa akhir dari keinginan yang lebih banyak. Kita hidup di dunia yang terus-menerus memberi tekanan untuk menginginkan lebih. Lebih banyak uang, lebih banyak kesuksesan, lebih banyak barang. Semua itu adalah pengejaran tanpa henti yang didorong oleh budaya konsumerisme dan perbandingan sosial. Namun kenyataannya, semakin Anda menginginkan, semakin Anda merasa tidak puas. Keinginan adalah racun yang menggerogoti kepuasan Anda dan menjebak Anda dalam keadaan ketidakpuasan yang abadi. Saya sendiri pernah melalui fase ini. Dulu saya berpikir jika saya mendapatkan promosi, membeli mobil mewah, atau pindah ke rumah yang lebih besar, saya akan akhirnya bahagia. Saya mengejar setiap benda berkilau yang ditawarkan oleh masyarakat, dan apa yang saya dapatkan? Kebahagiaan yang saya rasakan hanya sementara, dan segera saya kembali menginginkan lebih banyak. Keinginan adalah racun yang mempengaruhi pikiran Anda, memberitahu Anda bahwa hidup Anda tidak lengkap tanpa hal-hal tersebut. Mari kita lihat sekeliling. Kita dibombardir oleh iklan dan media sosial yang memuja kehidupan berlebihan dan mewah. Mereka memberitahu kita bahwa kebahagiaan ada di balik setiap pembelian berikutnya, pencapaian berikutnya, dan keinginan yang dipenuhi. Namun kenyataannya, keinginan adalah perangkap, sebuah siklus yang tidak pernah berakhir yang membuat kita kelelahan dan kosong. Keinginan bukan teman Anda. Itu adalah racun yang meresap ke dalam pikiran Anda dan memberitahu Anda bahwa Anda tidak cukup baik sebagaimana adanya. Kebahagiaan sejati tidak datang dari memenuhi setiap keinginan tetapi dari melepaskan mereka. Pelajaran kelima, pendapat orang lain tidak penting. Mari kita hadapi kenyataan yang banyak orang enggan akui. Pendapat orang lain tidak penting. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Semua suara, penilaian, dan tekanan sosial itu tidak ada artinya. Semua itu adalah kabut toksik yang memburamkan pandangan Anda dan menghalangi Anda untuk melihat siapa diri Anda yang sebenarnya. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mencari persetujuan orang lain. Kita diberitahu untuk menyesuaikan diri, untuk memenuhi ekspektasi yang bukan milik kita, untuk mengukur nilai diri kita dengan standar orang lain. Tetapi kenyataannya, apa yang dipikirkan orang lain tentang Anda tidaklah penting. Itu tidak mendefinisikan Anda, tidak membentuk takdir Anda, dan tentu saja tidak menentukan kebahagiaan Anda. Dulu, saya sangat peduli dengan pendapat orang lain. Saya ingin disukai, diterima, dan dihargai. Saya berusaha keras untuk memenuhi ekspektasi mereka, mengenakan topeng, memainkan peran, dan menekan suara hati saya hanya untuk menyesuaikan diri. Namun, itu sangat melelahkan. Rasanya seperti hidup dalam penjara yang saya buat sendiri. Suatu kali saya memiliki kesempatan untuk mengambil risiko besar dan mengejar hasrat yang sangat saya minati, tetapi saya tidak melakukannya. Kenapa? Karena saya takut dengan apa yang akan dipikirkan orang. Saya khawatir mereka akan menganggap saya gila atau gagal, dan itu menahan saya. Namun, setelah saya menyadari bahwa satu-satunya pendapat yang benar-benar penting adalah pendapat saya sendiri, hidup saya berubah. Saya mulai membuat keputusan berdasarkan apa yang saya inginkan dan apa yang saya rasa benar. Kebebasan yang saya rasakan saat itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lihatlah, orang akan selalu menilai Anda, tidak peduli apa yang Anda lakukan. Anda bisa menjalani hidup yang paling konvensional, paling bisa diprediksi, dan mereka tetap akan menemukan sesuatu untuk dikritik. Anda bisa mengejar impian terbesar Anda, dan mereka akan mengatakan itu tidak realistis atau bahkan bodoh. Pendapat orang lain hanyalah suara latar belakang yang tidak relevan, gangguan yang tidak seharusnya menentukan arah hidup Anda. Pelajaran ke-6, kontrol adalah ilusi. Siap-siap untuk kenyataan yang akan mengguncang fondasi Anda. Kontrol adalah ilusi. Ya,
Gagasan bahwa Anda bisa mengendalikan segala sesuatu dalam hidup Anda adalah kebohongan yang menenangkan, sebuah dongeng yang kita ceritakan pada diri kita sendiri untuk merasa aman dan nyaman. Tetapi kenyataannya, kontrol adalah fata morgana, dan semakin cepat Anda menerima kenyataan ini, semakin cepat Anda akan menemukan kebebasan dan kedamaian sejati. Kita diajarkan untuk percaya bahwa jika kita bekerja cukup keras, merencanakan dengan hati-hati, dan tetap disiplin, kita bisa mengendalikan takdir kita. Namun kenyataannya, tidak peduli seberapa banyak Anda merencanakan atau seberapa keras usaha Anda, hidup tetap tidak bisa diprediksi. Anda tidak bisa mengendalikan segalanya, dan semakin Anda berusaha, semakin Anda menyiapkan diri untuk kekecewaan dan stres. Saya dulu seorang yang sangat terobsesi dengan kontrol. Saya merencanakan hidup saya sampai detik-detiknya, bahkan memiliki rencana cadangan untuk rencana cadangan saya. Saya pikir jika saya bisa mengendalikan segala aspek hidup saya bisa menghindari kegagalan, rasa sakit, dan ketidakpastian. Namun, kehidupan punya rencana lain untuk saya. Dunia yang saya rencanakan dengan hati-hati runtuh ketika saya kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba dan hubungan dekat saya berakhir. Kontrol adalah ilusi yang saya pegang untuk kenyamanan. Semakin Anda mencoba mengendalikan segalanya, semakin Anda mempersiapkan diri untuk kegagalan. Kehidupan itu kacau, tidak bisa diprediksi, dan seringkali tidak adil. Anda tidak bisa mengendalikan orang lain, cuaca, ekonomi, atau segala sesuatu yang terjadi pada Anda. Berusaha untuk melakukannya sama saja dengan berperang melawan laut, sebuah pertarungan yang pasti Anda kalah. Pelajaran ketujuh, hubungan itu sementara. Ini adalah kenyataan yang keras yang akan mengguncang banyak orang. Hubungan itu sementara. Mereka datang dengan batas waktu, dan berpura-pura sebaliknya hanya akan membawa Anda pada kekecewaan. Semakin cepat Anda menerima bahwa orang datang dan pergi, semakin cepat Anda akan menemukan kekuatan dan kedamaian sejati. Hubungan tidak ada yang abadi, tidak peduli seberapa dalam atau bermaknanya hubungan itu. Semua hubungan memiliki waktu kedaluarsa. Dan berpegang pada fantasi keabadian hanya akan membuat Anda kecewa. Saya pernah memiliki seorang teman yang saya pikir akan ada di hidup saya selamanya. Kami tak terpisahkan, berbagi segalanya, dan saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa dia. Namun, kemudian hidup berjalan. Kami pindah ke kota yang berbeda, prioritas kami berubah, dan akhirnya kami terpisah. Itu sangat menyakitkan. Terasa seperti sebuah pengkhianatan, tetapi itu adalah pengingat nyata bahwa hubungan itu sementara. Pikirkan sejenak, berapa banyak hubungan yang Anda lihat berakhir. Pasangan yang berjanji akan selalu bersama, teman-teman yang berikrar akan tetap bersama selamanya, atau ikatan keluarga yang tampaknya tak terpecahkan. Tetapi waktu dan keadaan dapat mengikis hubungan tersebut. Ini bukan kegagalan atau tragedi, melainkan bagian dari siklus kehidupan. Hubungan itu seperti musim, mereka datang, berubah, dan kadang-kadang berakhir. Para Stoik memahami ini dengan baik. Mereka mengajarkan bahwa berpegang pada ide bahwa hubungan akan berlangsung selamanya hanya akan membuat kita menderita. Mereka mengajarkan kita untuk menghargai momen-momen yang kita miliki bersama orang lain, tetapi juga menerima bahwa momen itu tidaklah permanen. Ini adalah pelajaran yang sulit, tetapi membebaskan. Saya pernah berada dalam sebuah hubungan romantis yang saya kira akan bertahan selamanya. Kami memiliki rencana, impian, dan masa depan yang telah kami susun. Namun akhirnya, hubungan itu berakhir. Awalnya, itu menghancurkan, tetapi itu mengajarkan saya pelajaran berharga bahwa tidak ada yang abadi, dan itu tidak masalah. Pelajaran ke-8. Kematian adalah teman terbaik Anda. Bersiaplah untuk sebuah kenyataan yang akan membalikkan perspektif hidup Anda. Kematian adalah teman terbaik Anda. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Kematian, satu hal yang diajarkan untuk kita hindari dan takuti, sebenarnya adalah sekutu terbesar Anda.
Kematian bukan musuh yang harus ditakuti, melainkan pendamping yang memberi kehidupan Anda makna, urgensi, dan kejelasan. Saatnya untuk berhenti lari darinya dan mulai merangkulnya. Kita hidup di masyarakat yang terobsesi untuk menghindari dan menyangkal kematian. Kita diajarkan untuk hidup seolah-olah kita abadi, untuk fokus pada saat ini, dan mengabaikan kenyataan akhir. Tetapi kenyataannya, kematian adalah bagian yang paling jujur dari hidup. Ia adalah pengimbang besar yang menghapus semua hal remeh dan memaksa Anda untuk menghadapi apa yang benar-benar penting. Saya pernah mengalami kejadian yang hampir merenggut nyawa saya. Saya terlibat dalam kecelakaan serius yang bisa saja mengakhiri hidup saya. Ketika saya terbaring, tidak tahu apakah saya akan selamat, sesuatu dalam diri saya berubah. Saya menyadari bahwa selama ini saya hidup seolah-olah saya punya waktu yang tak terbatas. Saya menunda-nunda impian saya, mengabaikan hubungan saya, dan menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Kejadian itu membuka mata saya pada kenyataan bahwa waktu saya terbatas. Pikirkan sejenak, berapa kali Anda menunda-nunda untuk melakukan sesuatu, berpikir bahwa Anda akan melakukannya nanti. Berapa kali Anda mengambil orang-orang di sekitar Anda begitu saja, menganggap mereka akan selalu ada? Kita bertindak seolah-olah kita memiliki pasokan waktu yang tak terbatas. Tetapi kenyataannya, hari-hari kita terbatas. Itulah mengapa kematian adalah teman terbaik Anda. Ia mengingatkan Anda untuk hidup dengan urgensi dan tujuan. Stoik sangat memahami ini. Mereka mengajarkan kita konsep memento mori, mengingat bahwa kita akan mati. Mereka melihat kematian sebagai pemandu, motivator untuk hidup dengan tujuan dan makna. Alih-alih takut pada kematian, mereka merangkulnya sebagai bagian alami dari eksistensi yang memberi kehidupan kita urgensi dan arti. Ini adalah pola pikir yang bisa mengubah cara Anda menjalani hidup. Saya memiliki pengalaman lain yang mengajarkan hal ini lebih dalam. Saya kehilangan seseorang yang sangat dekat dengan saya. Itu terjadi secara mendadak, tak terduga, dan itu mengguncang saya hingga ke inti. Setelah peristiwa itu, saya menyadari betapa banyak waktu yang telah saya sia-siakan dengan pertengkaran kecil dan pengejaran hal-hal yang tidak berarti. Saya melihat betapa rapuhnya hidup dan betapa berharganya setiap momen bersama orang-orang tercinta. Kematian mengajarkan saya untuk menghargai saat ini dan hidup dengan rasa urgensi serta rasa syukur. Berikut pemikiran kontroversial. Mengabaikan kematian adalah tragedi sejati. Ketika Anda menolaknya, Anda hidup dalam kenyamanan, penyesalan, dan pemborosan waktu. Anda menunda-nunda dan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Dengan menerima kematian sebagai teman terbaik Anda memperoleh perspektif yang memotong kebisingan hidup dan membantu Anda fokus pada hal yang benar-benar penting. Jadi inilah 8 pelajaran yang brutal dan kontroversial yang dapat mengubah hidup Anda jika Anda mau menerimanya. Pelajaran-pelajaran ini bukan hanya ide abstrak atau pemikiran filosofis, tetapi kebenaran-kebenaran yang kuat yang ketika diterima, dapat mengubah cara Anda menjalani hidup, mencintai dan menghadapi perjalanan hidup yang liar ini. Mudah untuk hidup dalam mode autopilot, mengabaikan kenyataan yang keras yang telah kita bahas. Tetapi kenyataannya, hidup dalam penyangkalan hanya akan mengarah pada penyesalan dan kesempatan yang terlewatkan. Dengan menghadapi kenyataan-kenyataan ini secara langsung, Anda membuka diri untuk hidup yang lebih bermakna, pengalaman yang lebih kaya, dan pemenuhan sejati. Pikirkan sejenak, apakah Anda siap untuk terus hidup dalam bayang-bayang, mengabaikan kebenaran yang tidak nyaman yang membentuk eksistensi kita, atau apakah Anda siap untuk melangkah ke dalam cahaya, menghadapi kenyataan-kenyataan ini, dan mulai menjalani hidup yang benar-benar milik Anda? Saya telah berada di posisi Anda. Saya hidup dalam ketakutan terhadap kenyataan ini, berpegang pada ilusi, dan menghindari ketidaknyamanan.
Tetapi ketika akhirnya saya merangkul pelajaran-pelajaran ini, semuanya berubah. Saya menemukan kebebasan dan kejelasan yang tidak pernah saya tahu ada, dan saya ingin itu untuk Anda juga. Berikut yang ingin saya ajak Anda lakukan. Luangkan waktu sejenak sekarang dan renungkan pelajaran-pelajaran ini. Pikirkan bagaimana mereka berlaku untuk hidup Anda. Ilusi apa yang Anda pegang? Kebenaran apa yang Anda hindari? Dan yang paling penting, perubahan apa yang dapat Anda buat hari ini untuk mulai hidup dengan cara yang lebih otentik dan memuaskan?